sidang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan namanya. Sudah begitu besar kasih setianya dalam kehidupan kita. Amin. Tak pernah habis-habisnya rahmatnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, kami mau tinggikan Kau Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami ungkapkan kepadamu selain memuji-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu dan katakan, kami mau tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
menikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Sebab kebaikan-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Rasakan hadirat Tuhan melawat hidup kita. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan kemuliaan hanya kami mau naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini. Biarlah kita bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Sebab hanya Dialah Allah yang besar dan layak kita puji. Haleluya. Tetap kita bersorak-sorak untuk menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya.
kita, sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetap bermasmur bagi Tuhan dan meninggikan nama Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ucapkan syukur di hadapannya. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tetap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sama-sama kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita boleh merasakan kebaikannya hari demi hari dalam kehidupan kita. Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Tetap lekatkan hati kita pada Tuhan. Melalui kebenaran firman-Nya, kita boleh mengenal akan rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang.
buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melewati hari demi hari, tahun demi tahun yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau. Sungguh Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan senantiasa kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan saat ini, untuk kami boleh mengerti tentang rencana dan kehendak-Mu. Apapun Tuhan yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami yakin dan percaya semuanya baik adanya. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau sebentar firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, boleh membawa kami untuk lebih lagi Tuhan. Kami boleh berharap dan melekat kepadamu, sehingga kami ya Tuhan boleh menjadi orang-orang percaya yang kuat dan dimenangkan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Kau sendiri Tuhan, yang Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau singkapkan setiap isi hati-Mu Tuhan, bagi kami semuanya, untuk kami boleh Tuhan mengerti tentang rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami, untuk kami ya Tuhan boleh menerima berkat daripada firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Tidak ada sebuah keindahan selain kita mengalami sebuah perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang suatu hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, di dalam perikop ini bagaimana kita bisa melihat ya peran seorang imam, peran seorang gereja Tuhan. Dan hari ini saya mau belajar, dan kita nggak membahas masalah keimaman, tapi kita akan membahas tentang sebuah gereja. Ya. Bagaimana gereja itu kurang mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Gereja adalah kita. Jadi kurangnya pengenalan akan Tuhan itu sangat berdampak luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, tidak mengenal artinya tidak mengetahui, tidak tahu dan tidak kenal. Atau di dalam bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan begini, bahwa tidak mengenal itu tidak memperdulikan, tidak mengindahkan, tidak menghiraukan dan tidak memperhatikan. Jadi gereja yang tidak mengenal, gereja yang tidak menghiraukan, gereja yang tidak memperhatikan itu sangat berbahaya. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana kurangnya pengenalan kepada Tuhan itu sangat berdampak bagi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Bukan hanya hari-hari ini, tetapi pada waktu-waktu ke depan bagaimana kita menghadapi problema persoalan, itu sangat penting pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat ciri-ciri umat yang kurang mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa umat Israel ini adalah umat yang terikat dengan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita membaca ayat tadi, tidak mungkin bagaimana umat Israel ini tidak mengenal Tuhan. Padahal ini adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang terikat dengan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau melihat bahwa ciri-ciri umat yang kurang mengenal Tuhan di dalam ayat pertama. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Nah, ciri-ciri umat yang kurang mengenal Allah, yang pertama adalah tidak ada kesetiaan dan kasih.
pada waktu kita mulai tidak setia kepada Tuhan, pada waktu kita mulai kehilangan kasih dengan Allah, itu sebenarnya kita mulai mengalami ya keadaan di mana kita mulai kurang mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Jadi tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih. Artinya apa? Tidak ada keteguhan hati. Tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan kepada Allah. Pada waktu umat Tuhan itu tidak setia, maka di situ tidak ada ketaatan. Pada waktu umat Tuhan tidak setia, maka di situ tidak ada kepatuhan kepada Allah. Dan pada waktu umat Tuhan tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, maka hatinya mulai mudah terombang-ambing, saudara. Nah, seseorang yang kehilangan rasa kasih, seseorang yang kehilangan rasa cinta di dalam hidupnya, dia juga akan kehilangan rasa sayang. Kalau seseorang mulai kehilangan kasih di dalam dirinya kepada Tuhan, pasti orang itu juga kehilangan rasa sayang kepadanya. Makanya saudara, umat Tuhan itu kalau dipikir-pikir di dalam Hosea ini, padahal ada sebuah ikatan perjanjian, umat yang dipilih Allah. Kenapa? Mereka tidak taat, mereka tidak teguh, mereka mengindahkan Tuhan, tidak. Mereka menolak Tuhan, mereka tidak menghiraukan Tuhan. Ini kan sangat aneh. Kalau kita mengasihi seseorang yang kita cintai, tentunya ada perhatian. Nah, kalau kita mencintai seseorang terus kita tidak menghiraukan, tidak menyapa, itu kan sangat aneh. Nah, ini yang dialami oleh umat Israel. Umat ini terikat dengan perjanjian, tetapi kenyataannya mereka kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak memperdulikannya. Dari ciri-ciri umat yang kurang mengenal Tuhan, itu juga kurang dapat mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kalau kita mulai kurang mengenal Tuhan, kita tidak dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena pilar daripada kita dapat bersekutu dengan Tuhan itu adalah kasih. Kalau seseorang mulai kehilangan kasih di dalam dirinya, orang itu tidak akan dapat mencintai Tuhan dengan sepenuhnya. Makanya penting bagi kita hari-hari ini, saudara. Pandemi ini adalah cara Tuhan. Pandemi ini adalah alat tampi Tuhan bagi gereja Tuhan. Memang saudara, saya menyadari ada banyak orang yang trauma dengan keadaan seperti ini. Tetapi jangan sampai hal itu mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Orang-orang yang mungkin ada dan terdekat dengan kita, mungkin mereka masih trauma. Orang bilang masih belum move on mungkin, seperti itu dengan Tuhan. Tetapi saudara, kita bisa melihat kurangnya pengenalan kepada Tuhan itu juga bisa mempengaruhi gaya hidup kita kepada Tuhan. Gaya hidup kita sangat dipengaruhi dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang kurang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, saudara, yang kurang mengenal Tuhan akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bisa jadi itu, saudara. Karena apa? Kadangkala sebuah kebiasaan itu kan seperti hal-hal yang rutin kita lakukan.
ya tetap melakukan perbuatan dosa yang sama, sekalipun mungkin orang itu rajin ke gereja, orang itu rajin berdoa, orang itu rajin bersekutu dengan Tuhan. Bisa jadi, saudara, mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena di dalam 2 Timotius itu diceritakan, sekalipun mereka mengenal Tuhan, kalau kita melihat manusia lama, ya, perilaku manusia akhir zaman, sekalipun mereka ibadah tetapi mereka memungkiri kuasa ibadah itu sendiri. Mereka tidak mengalami sebuah perubahan di dalam hidup mereka sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mengalami sebuah perubahan apapun sekalipun mereka mungkin rajin berdoa, mungkin rajin beribadah, tetapi mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Tuhan, saudara. Dari ciri-ciri orang yang kurang mengenal Tuhan, mereka tetap melakukan perbuatan dosa yang sama sekalipun, saudara. Jadi mereka masih tetap bersumpah, tapi tidak menepatinya. Kan kadangkala kita menemukan orang yang sok sumpah. Sumpah. Kadangkala seperti itu untuk meyakinkan, tapi tidak ditepati. Di dalam ayat 2 itu pun juga sama. Mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan. Nah, gaya-gaya seperti ini kan tidak masuk akal dengan orang-orang yang seharusnya mereka mencintai Tuhan karena mereka terikat dengan perjanjian. Dari nenek moyang mereka sudah terikat dengan perjanjian dengan Allah. Tetapi dalam ayat yang kedua mereka masih tetap mengutuk, mereka tetap berbohong, mereka mencuri, membunuh. Kenapa hal itu terjadi? Karena kurangnya pengenalan akan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka masih mencuri, berdusta, dan sebagainya. Suka ingkar janji. Ya. Orang yang selalu mengingkari janji, gampang mengucapkan tetapi sulit untuk menepati. Jadi hati-hati, saudara, dengan sikap hidup kita sebagai gereja Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam diri kita seperti yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Sekalipun mereka menyandang umat pilihan Tuhan, tetapi toh perilaku mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti perasaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, makin bertambah banyak mereka makin berdosa. Mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa. Nah, seharusnya makin bertambah mereka, makin mereka bersekutu dengan Tuhan, makin mereka mengandalkan Tuhan. Tetapi kenyataannya makin bertambah mereka makin berdosa kepada Allah. Mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa mereka menolak. Mereka menolak, dalam bahasa Ibrani dipakai kata yada, artinya mereka menolak persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Mereka menolak keintiman dengan Allah. Mereka tidak mau intim dengan Tuhan, tetapi mereka mau jauh dari Allah. Padahal mereka, status mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak mau intim dengan Tuhan. Jadi keintiman sebenarnya saudara, ketidakintiman kita dengan Tuhan itu juga sangat berpengaruh. Karena kita disebut umat pilihan Tuhan. Kita orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Nah, seharusnya kita pun juga memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Karena ini sangat berpengaruh dengan kehidupan kita, saudara. Coba kalau saudara tiap hari baca firman, berdoa, terus tidak berdoa dan tidak baca firman, beda enggak rasanya? Bukan masalah takut, itu kebiasaan bukan. Terus orang-orang yang peka dengan Tuhan terus melakukan dosa, beda saudara. Pada waktu tahun baru yang lalu, mungkin saudara janji dengan Tuhan. Aku berjanji kepada Allah, tahun ini adalah tahun kemenangan dan kemerdekaan. Tapi masih berjalan hari, 1 hari, 2 hari, 1 minggu kita menang. Rasanya kayak bayi katanya. Pada waktumu sudah melakukan perbuatan dosa sedikit saja. Dosa itu kan tidak harus membunuh. Tetapi dosa itu kalau kita sudah tidak sinkron dengan kehendaknya Tuhan itu dosa sudah. Perbuatan kita yang tidak sinkron dengan kehendaknya Tuhan itu dosa. Nah, perasaan kita kan mulai terusik, tidak enak. Nah, orang-orang Israel itu menolak keintiman seperti itu. Mereka benar-benar menolak. Nah, ini enggak masuk akal. Jadi jauh dari persekutuan dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak dapat memahami kehendak Tuhan. Pada waktu seseorang mulai jauh dari Tuhan, pada waktu seseorang mulai jauh dari keintiman dengan Tuhan, pasti mereka tidak akan dapat memahami kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, orang-orang Israel ini tidak bisa memahami kehendak Allah. Karena apa? Karena mereka jauh, mereka menolak keintiman dengan Tuhan. Sehingga mereka melakukan dosa, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan jati dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Seharusnya mereka menjadi generasi-generasi yang mempengaruhi bangsa di mana mereka ditempatkan. Tetapi kenyataannya mereka menyembah Baal. Mereka enggak percaya Tuhan, malah percaya sama Baal. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa lain daripada mengandalkan Tuhan. Ini kan bertolak belakang dari sebutan mereka sebagai anak-anak Tuhan dan umat pilihan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak mengandalkan Tuhan dan menyembah berhala. Akhirnya apa? Mereka tidak dapat memahami kehendak Tuhan. Nah, kita gereja Tuhan, kalau kita sudah kehilangan yang namanya persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita akan kehilangan yang namanya mengetahui kehendak Tuhan di dalam diri kita. Kita akan ngawur, saudara. Berperilaku ngawur, artinya menurut kehendak kita sendiri, nalurinya. Menurut naluri, oh ini baik, wah pasti ini baik, belum tentu, saudara. Penting bagi kita untuk mendekatkan diri dan membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, supaya kita ini tahu kehendak Tuhan.
Makanya saudara, gereja Tuhan hari-hari ini dituntut Tuhan seperti ini, saudara. Supaya apa? Supaya pada waktu kita mengalami keadaan seperti ini, kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam diri kita. Gereja Tuhan tidak ngawur, saudara. Gereja Tuhan tidak bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Tetapi gereja Tuhan itu bertindak, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya perlu yang namanya keintiman dari Tuhan dan jangan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Ya jelas dong. Kalau orang itu sudah menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, ya jelas mereka tidak akan mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau seseorang diceritakan mengalami sebuah keintiman, orang itu pasti mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, kalau kita gereja Tuhan sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan ini, pasti saudara, kita tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan. Akhirnya terombang-ambinglah dengan gaya hidup dunia sekarang ini. Makanya gereja Tuhan harus intim. Jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Apakah harus ada pertemuan-pertemuan seperti komsel? Kalau melihat situasi seperti ini, kita harus berhikmat. Bisa iya, bisa tidak, saudara. Tetapi yang penting persekutuan pribadi kita ini jangan sampai putus dengan Tuhan. Masih ibadah seperti ini, mari kita gunakan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Yang berikutnya, dikuasai hawa nafsu. Nah, umat yang kurang mengenal Tuhan, itu kadangkala dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu keserakahan, keinginan-keinginan yang tidak masuk akal kadangkala. Ini bisa terjadi di dalam gereja Tuhan dan orang-orang Israel seperti itu. Mereka dikuasai hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah mereka lakukan. Mengapa itu semua terjadi? Ya kembali lagi karena pengenalan mereka tidak jelas dengan Tuhan. Akhirnya di dalam hidupnya timbul sebuah keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Keinginan-keinginan yang penuh dengan hawa nafsu keserakahan di dalam hidup mereka. Gereja Tuhan akhir zaman perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya juga tidak jatuh di dalam keserakahan. Tidak jatuh di dalam hawa nafsu yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Umat Israel jatuh bangun. Kalau kita membaca Allah itu begitu sayangnya terhadap mereka. Mereka jatuh bangun, tetapi Tuhan mencintai mereka. Jadi apa yang harus kita kerjakan, saudara? Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Apakah kita harus menggenapi apa yang dikatakan Tuhan? Dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah atau kita menjauh dari kehendak Tuhan?
Nah, ini tergantung dari pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin kita kenal sama Tuhan, landasannya akan cinta, saudara. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, itu percaya deh, kita nggak akan dekat sama Tuhan. Karena apa? Ini dasar, saudara. Dasarnya kalau tidak setia, tidak ada kasih, pasti tidak ada kesetiaan di dalam diri gereja Tuhan. Mereka akan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh berbagai-bagai hal. Hawa nafsu, keserakahan dan sebagainya. Nah, kita akan melihat bagian yang kedua. Dampak dari umat yang kurang mengenal terhadap Tuhan. Atau umat yang tidak memperdulikan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua tadi diceritakan begini. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dampak dari kurangnya pengenalan akan Tuhan di dalam Alkitab bahasa Indonesia ya yang kita baca ini binasa. Binasa itu apa? Binasa itu rusak sama sekali, hancur, lebur dan musnah. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu dipakai kata celaka. Celaka itu apa? Celaka itu selalu mendapatkan kesulitan, selalu mendapatkan kemalangan, dan selalu mendapatkan kesusahan. Ini tidak berbicara masalah mati, enggak saudara. Tetapi ini berbicara mengenai apa akibatnya pada waktu seseorang mulai jauh dari Tuhan. Apa akibatnya pada waktu seseorang mulai menolak bersekutu dengan Allah. Rusak akhlaknya, rusak pemikirannya, rusak hatinya, hancur pandangannya, saudara, semuanya hancur. Kalau mereka jauh dari Tuhan, mereka mengambil sebuah tindakan-tindakan yang salah. Pada waktu mereka kurang mengenal Tuhan, mereka selalu mendapatkan kesulitan, kemalangan, kesusahan mungkin. Terus mungkin ada orang yang tahu, enggak itu. Kok orang dunia enak ya? Akhirnya iri gitu. Gaya hidup kita sangat dipengaruhi dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita kurang mengenal Tuhan, saudara, dampaknya itu apa? Mungkin kesulitan-kesulitan yang hari-hari ini, yang enggak selamanya. Ada orang yang cinta Tuhan juga mengalami kesulitan. Ada orang yang cinta Tuhan juga susah, mengalami kesusahan. Tetapi di sini kita melihat perilaku mereka. Pada waktu menghadapi persoalan itu beda loh. Orang yang cinta Tuhan dengan orang yang tidak cinta Tuhan itu beda, saudara. Tindakannya itu sangat beda. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dengan orang yang cuma kenal saja itu beda, saudara. Pada waktu mengambil sebuah tindakan, pada waktu menghadapi masalah. Nah, orang Israel ini benar-benar celaka memang. Mereka benar-benar rusak. Karena apa? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengalami dampak langsung daripada pada waktu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengalami dampak langsung.
Bagaimana mereka mengalami kesengsaraan, bagaimana mereka mengalami keadaan yang tidak baik di dalam hidup mereka. Pada waktu mereka meninggalkan Tuhan, akhlak mereka rusak, pikiran mereka rusak. Sehingga kehidupan mereka hancur lebur oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak menjadi bangsa yang diberkati Tuhan pada waktu itu. Mereka hancur, benar hancur, saudara. Karena apa? Karena tindakan mereka. Sekalipun Tuhan sayang mereka, saudara. Tetapi mereka mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Mereka mendapatkan kesulitan. Mereka mendapatkan kemalangan. Mereka mendapatkan kesusahan. Ini yang dialami orang Israel. Kemalangan demi kemalangan, kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan mereka hadapi setiap hari. Bagaimana mereka ditindas, bagaimana mereka dijajah. Karena apa? Karena kurangnya pengenalan terhadap Tuhan. Dan mereka menolak didikan Tuhan. Mereka menolak Taurat Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka tidak mau belajar terhadap firman Tuhan. Maka di dalam terjemahan yang lain, mereka kurang pengetahuan, artinya mereka nggak mau belajar. Belajar apa? Belajar Taurat Tuhan, belajar firman Allah. Sehingga hidup mereka mengalami kesengsaraan. Mereka ditolak sama Tuhan. Kita di tempat ini mungkin tidak mengalami secara langsung seperti umat Israel hari itu, saudara. Kadang kala orang berbuat dosa masih santai, bisa enak. Masih tidur nyenyak. Nggak ngalami apa-apa itu. Akhirnya mereka, orang-orang sekarang ini akhirnya santai, melakukan dosa santai. Karena berpikir, wah Tuhan tidak menghukum kok. Tapi saya mau bilang bahwa orang nanam itu enggak langsung nuai. Padi itu ditanam 3 bulan, kalau sekarang 3 bulan baru nuai. Nah, kalau kita nanam mungkin durian mungkin 5 tahun baru nyampe, saudara, baru buah. Nah, seperti itulah keadaan manusia-manusia yang melakukan dosa. Mungkin tidak hari itu mengalami hal seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Tetapi waktu berlalu. Bisa jadi 1 minggu, bisa jadi 1 hari. Jadi kurangnya pengenalan akan Tuhan. Dan kurangnya perhatian mereka terhadap Tuhan. Akhirnya mereka mengalami keadaan kesulitan, kemalangan, dan kesusahan. Mereka mengalami penolakan sebagai umat dan sebagai imam Tuhan. Mereka mengalami hal tidak menyenangkan, saudara. Mereka ditolak sama Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang pertama, pasal pertama, bagaimana gambaran-gambaran orang-orang Israel itu. Bagaimana Hosea suruh mengawini seorang pelacur dan sebagainya. Dan melahirkan anak yang ditolak oleh Tuhan. Mengapa hal ini semua terjadi? Karena mereka kurang pengenalan mereka. Mereka menolak Tuhan. Mereka menolak pengenalan akan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, tentunya saudara, kita sebagai gereja Tuhan, ya, sebenarnya banyak saudara. Ini bisa bicara masalah fungsi imam, bisa bicara masalah keluarga, bisa bicara masalah gereja Tuhan secara utuh.
Dan kita sebagai orang-orang percaya, ya tentunya kita ingin mengalami sebuah keadaan yang menyenangkan. Sekalipun kadangkala kita mungkin, aku sudah setia, tapi kok aku masih mengalami seperti ini. Ya tadi saya bilang, saudara, itu mungkin tampian kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Persoalan bisa saja itu sebagai alat tampi. Masalah bisa saja itu sebagai alat tampi Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap di dalam Tuhan sekalipun kita menghadapi persoalan dan masalah. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita tinggalkan, saudara. Sudah enggak zamannya. Kita melakukan dosa itu sebenarnya sudah enggak zamannya, saudara. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita jauh pun juga itu sudah enggak zamannya. Ya mungkin, saudara, namanya daging. Daging itu kan memang paling nyaman kalau dikasih sesuatu yang nyaman. Daging itu akan menolak kalau dikasih sesuatu yang tidak nyaman. Contohnya bangun pagi berdoa, bangun malam berdoa itu tidak nyaman, saudara, bagi daging. Karena daging berkata waktu istirahat, waktu istirahat, waktu istirahat. Tidak nyaman. Jadi Tuhan menginginkan kita sebagai gerejanya untuk kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini apa yang kita hadapi, itu sebenarnya juga sebagai alat tampi Tuhan. Seberapa jauh kesetiaan kita dan seberapa jauh pengenalan kita kepada Tuhan. Orang kalau semakin kenal, kalau dipisahkan semakin kangen enggak? Semakin kangen, saudara. Suami istri aja kalau dipisah semakin kangen. Nah kalau suami istri dipisah enggak semakin kangen, lah celaka ini. Nah sekarang kita akan melihat apa akibatnya dari pengenalan akan Tuhan. Mari kita baca, saudara, ayat yang terakhir ini. Matius pasal 11. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Enak ya saudara, marilah kepadaku. Tapi ini sebenarnya juga berbicara masalah kedekatan dari gereja Tuhan. Ini berbicara masalah kedekatan antara Bapa dan anak. Ini berbicara masalah kedekatan gereja Tuhan dan Allah. Jadi orang itu akan mengalami sebuah kelegaan. Orang itu akan mengalami ketenangan pada waktu mereka dekat dengan Tuhan. Ketenangan tidak kita jumpai di luar, saudara. Ketenangan yang ada di luar, kelegaan yang ada di luar itu sifatnya semu, sementara. Tetapi pada waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mengalami sebuah kelegaan. Kita akan mengalami sebuah ketenangan di dalam diri kita. Jadi kalau kepingin tenang, saudara, gampang. Datang sama Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana, saudara. Orang lihat TV sementara tenangnya, saudara. Karena TV tidak 24 jam.
Mungkin jam 1 sudah hilang siarannya. Ada orang yang tenang, main game. Tenang, itu sementara, saudara. Tapi ketenangan yang benar-benar tenang adalah pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Ya pada waktu kita mulai jauh dari Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mungkin meninggalkan jam-jam persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ayo bangun lagi. Mungkin hari ini mungkin ada yang belum bisa ibadah secara langsung. Tetap ibadah, saudara. Khusyuk. Yang ibadah langsung, mari kita mempergunakan waktu ini dengan baik. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara kesini bukan mencari gembala, bukan mencari teman. Tapi di sini mencari Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan. Jadi pagi hari ini saudara, masalah yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita jauh dari Tuhan. Pekerjaan yang kita alami, yang kita kerjakan hari ini mungkin, jangan sampai membuat kita jauh dari Tuhan. Karir kita mungkin, jangan sampai membuat kita jauh dari Tuhan. Karena apa saudara? Ini penting. Ini bukan hal yang remeh saudara. Ini masalah kekekalan. Semakin kita jauh dari Tuhan, tidak semakin aman hati kita. Kita akan mengalami gundah gulana, perasaan yang kosong di dalam hati kita. Kita mungkin bingung. Karena apa? Karena jauh dari Tuhan, tidak tahu apa yang mau dilakukan, tidak tahu apa yang mau dikerjakan, kita bingung. Tapi hari-hari ini mari kita pacu diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Ya melalui ibadah, melalui persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau mungkin kita bisa komsel, ya silakan saudara. Tapi yang terpenting adalah jangan pernah tinggalkan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan pengenalan Allah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mungkin pagi ini hati kita mengalami kekosongan. Perasaan yang tidak enak. Ya, saya hari-hari ini diperhadapkan seperti ini. Saya tahu ini pekerjaan setan. Saudara. Karena sudah 2 kali saya mengalami keadaan seperti ini. Dan 1 minggu ini saya mengalami keadaan seperti ini. Dan saya katakan, ini bukan pekerjaanmu Tuhan. Ini siasat kuasa kegelapan untuk melemahkan orang-orang percaya. Pada waktu kita mulai kehilangan kegirangan kita, semangat kita terhadap Tuhan, hati-hati. Itu adalah cara kuasa kegelapan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan, hari ini kok hampa hatiku. Hari ini kok kosong rasanya hatiku. Hari ini kok aku bingung ya Tuhan.
Mari kembali kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Marilah bersekutu dengan aku. Marilah intim dengan aku. Marilah dekat dengan aku. Engkau akan mengalami kelegaan. Engkau akan mengalami ketenangan di dalam dirimu. Oh Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan-Nya. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Mungkin hari-hari ini Engkau mengalami kegalauan. Hari-hari ini Engkau mengalami kehilangan damai sejahtera. Saja kita kehilangan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita mulai meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Mari kita kembali kepada Allah. hati kami Tuhan.
waktu saya serahkan pada Bapak Gembala. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, tentukan diriku selalu, biar ku menjadi cinta baru, bebas dari semayang serupa dengan yang baru, sucikanku, kuduskanlah diriku, suntikanku, kuduskanlah diriku, sucikanku, kuduskanlah diriku, Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau ingatkan kepada kami. Tanamkan dalam hati kami selalu kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kau mengampuni kami, ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Beri kepada kami hati yang taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan pada hari-hari mendatang Tuhan, kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam hidup kami. Seiring kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang kami dengar akan menjelma dalam hidup kami, menjadi kenyataan. Kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan memberkati Indonesia dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia, diberkati dengan keamanan, diberkati dengan materi yang berlimpah, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah gereja-gereja yang ada di Kabupaten Probolinggo. Berkat Allah turun atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami hari-hari yang akan datang. Kami terus menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk membawa kami ya Tuhan mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa untuk mereka yang tidak bisa bersama kami beribadah hari ini. Mereka beribadah di rumah, Tuhan tolong mereka agar dengan kesungguhan hati mereka mencari hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tolonglah mereka yang sakit, jamah mereka ya Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Mu, bangkitkanlah iman mereka untuk terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan ekonomi kami. Kami percaya pemeliharaan-Mu ada pada semua anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun keadaan ekonomi Indonesia ini tidak menguntungkan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Engkau sanggup melimpahkan ya Tuhan berkat-Mu atas mereka semua. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan
yang bersekolah di rumah Tuhan, tolonglah mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, beri kesungguhan hati untuk menuntut ilmu ya Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah Bintang Harapan, biarlah Kau berkati ya Tuhan sekolah ini, semua guru yang mengajarnya, berkatilah mereka. Terima kasih Bapa, kami boleh menyerahkan keberadaan kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Kami taruh hidup kami dan pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau yang telah memimpin kami tempat ini. Kami percaya Engkau membawa kami pulang dengan selamat dan pakai kami semua menjadi alat di dalam tangan-Mu. Segala hormat syukur bagi Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami pagi ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua. Berkat dari Bapa itu akan melimpah atasmu. Segala yang baik akan dicurahkan dalam hidupmu oleh Bapa yang mengasihi engkau. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya memenuhi hati dan pikiranmu. Dan berkat dari Roh Kudus turun atas kita semua pada pagi hari ini. Dipimpin dan diberkati dan dijadikan berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.